Ya oke, selamat sore di sini. Uh, Nama saya Christian Emmanuel Lendo dengan NIM 672018-409. Sekarang akan menunjukkan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan, tugas tengah semester keamanan jaringan mengenai web server, DNS server, FTP server, phpMyAdmin. Nah, ini untuk bagian yang pertama, konfigurasi server. Dan juga nanti ada SSL dan juga ada yang ketiga ada IDS Node. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama mengenai konfigurasi server. Kita masuk ke server Ubuntu-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pertama ini. Ada web server, DNS server, FTP server, dan juga nanti ada phpMyAdmin. Selanjutnya kita pertama web server, kita buka terminal, sudo ini untuk masuk ke bagian superusernya. Ya, kita config. Nanti bertujuan untuk mengecek IP kita yang telah kita setting di interface. Jadi ini untuk interface yang ENP0S3 sudah saya ENP0S8 sudah saya konfigurasi ya, dengan konfigurasi menggunakan IP static. Dan juga untuk laptop saya sendiri yang di Windows-nya di bagian sini juga sudah saya konekkan ya. Nah ini dia, sudah satu jaringan lah. Ini 10.1, ini 10.2. Oke. Nah, menginstal Apache-nya dengan apt get install Apache. Tapi di sini saya sudah mengerjakan Apache-nya, sudah menginstal Apache-nya dan juga sudah mengkonfigurasi. Jadi tinggal kita buka aja. Pertama kita coba dulu dari internal virtual machine-nya. Kita buka via Firefox. Kita ketikkan IP kita tadi yang ada di sini 192. Ini dia, langsung ada. Bootstrap. Nah, ini. Dan juga saya sudah mengganti tampilan dari index.html-nya dengan tampilan seperti ini. Nah, sudah menggunakan template-nya yang telah saya kirimkan melalui FTP. Saya kopikan melalui FTP. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita coba di di Microsoft Edge ya. Dikarenakan di Chrome saya agak bermasalah, tapi kita coba dulu dari sini 192.168.10.1. Nah, ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Ini masih yang seperti biasa, yang sama karena sudah terkoneksi. Ya, dengan ini untuk bagian yang pertama web server berarti menurut saya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian DNS server. Nah, untuk DNS server sendiri sudah saya konfigurasikan juga dengan menggunakan perintah apt get install bind 9. Terus kita mengganti beberapa konfigurasi. Coba kita buka ke direktorinya cd etc.bind 9 kalau nggak salah. Berarti salah. Nah, ini dia. Nah, seperti yang terlihat di sini, saya sudah mengkonfigurasikan beberapa file ada di sini seperti name.conf default sound sudah saya konfigurasikan. Ada db kamjar juga yang telah ditambahkan, terus db 192 sudah saya edit.
dengan mengganti nama kita, ganti namanya menjadi, coba kita lihat dulu, nano name conf default zones. Nah, seperti yang terlihat sini sudah saya gantikan menjadi kamjar.com. Ini dia kamjar.com. Terus kita masukin IP kita, tapi dalam dalam urutan yang terbalik. Kita masukkan ada filenya juga. Nah, sudah selesai. Nah, terus kalau kita mau coba via terminal itu dengan perintah sini sudah bisa ya. Google Chrome saya bermasalah, tapi kalau lewat Microsoft Edge itu bisa DNS servernya sudah berhasil ya. Kita coba lagi kamjar.com 192.168.10. Nah, bisa ya, berhasil. Dengan ini saya nyatakan untuk DNS servernya sudah bisa. Terus yang terakhir FTP, kita menggunakan Filezilla ya. Nah, Filezilla di sini kita masukkan, saya sudah membuat user dan juga passwordnya yaitu user Christian, bisa dilihat dari perintah yang ada di terminal. Ini dia home.christian. Nah, kita coba konekkan dari sini. Host, kita bisa menggunakan IP ataupun nama yang telah kita ganti DNS-nya. IP yang sudah kita buat DNS-nya itu kamjar.com. Username Christian, password kita port kita biarkan saja, lalu kita quick connect. Nah, sudah bisa. Nah, untuk contohnya itu saya sudah mengkopikan sebenarnya tampilan web saya yang ada di bagian Apache sebelumnya. Tapi untuk di sini kita akan coba copy tugas ini ke dalam tugas yang ada di Windows saya, ke dalam virtual machine Ubuntu yang ada di sini. Jadi ini tampilan untuk Windows, ini tampilan untuk Ubuntu virtual machine. Kita coba masuk ke user Christian, terus kita coba upload ini ya. Saya keluar tampilan sini berhasil. Terus kita coba lihat di sini, kita ls ya, itu ya, sudah ada, sudah bisa FTP nya. Dan untuk bagian web itu tidak bisa, dikarenakan nggak tahu kenapa ya, ini errornya. Sudah saya bilang ke Alfred error, tapi menggunakan Filezilla bisa. Jadi kata beliau kalau menggunakan Filezilla bisa, berarti sudah boleh. Oke, demikian untuk bagian FTP server. Selanjutnya bagian PHP My Admin. Ini merupakan perintah-perintahnya. Ada beberapa kesalahan, makanya saya menginstal lagi PHP My Admin saya. Jadi di sini ada perintah purge untuk menghapus sebuah instalasi yang telah kita lakukan. Nah, ini merupakan perintah-perintahnya. Ini yang pertama, ini untuk menginstal PHP-nya dulu. apt get install php bla 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 bla. Setelah itu ada beberapa konfigurasi juga. Setelahnya kita buat sebuah file ekstensi PHP untuk mengecek apakah PHP kita sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita sudah coba ya. Kita coba kamjar
seperti biasa kita harus pakai Microsoft Edge. Kita coba kamjar.com/test.php. Nah, sudah bisa. Ini untuk file PHP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke install ke bagian kliennya, menggunakan perintah ini. Terus kita install MySQL servernya, terus masuk ke PHP MyAdmin. Ada beberapa konfigurasi juga di dalamnya. Nah, seperti ini tadi ada beberapa kesalahan, makanya saya mencoba install lagi. Nah, dan ini sudah selesai ya, instalasi PHP MyAdmin yang telah aku buat. Jadi kita coba kamjar/php myadmin. Nah, sudah bisa. Kita coba login, root, password seperti yang telah kita buat sebelumnya. Kita cek ya, sudah bisa ya. Oke, ini dia. Ini Ubuntuku versinya ini. Nah, sudah bisa. Dengan ini demikian untuk PHP MyAdmin sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai OpenSSL yang telah saya install. Jadi sudah terinstall di sini, bisa lihat OpenSSL version. Nah, sudah ada dengan menggunakan perintah yang ini, menggunakan perintah yang ini, dan kita mengisi informasi di dalamnya. Sudah ada filenya, dan di sini saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya. Nah, ini dia konfigurasinya. Tapi di sini masih off ya. Ini untuk menunjukkan perbedaan nanti. Bisa kita lihat, sini sudah mengganti virtual hostnya mengenai IP server. Terus portnya juga sudah diganti. Terus di sini sudah ditambahkan sertifikatnya SSL Engine. Ini masih mati karena untuk nanti saya tunjukkan. Jadi saya matikan dulu. Terus sudah terlihat sini lokasi filenya sudah saya buat. Ini path-nya, kedua filenya dengan path-nya masing-masing. Terus ini kita coba dulu masuk ya. Pakai Edge. Nah, kita coba yang biasa dulu. Nah, bisa ya. Nah, juga yang DNS itu bisa. Terus kita coba menggunakan HTTPS. Nah, error. Memang karena belum saya nyalakan. Nah, sekarang kita akan nyalakan di sini. Kita on, kita save, enter. Terus kita restart Apache-nya. Nah, sudah. Terus mari kita coba di sini. Kita yang coba sudah lihat ya. Sudah lihat sini. Jadi saya akan refresh file ini, web ini. Nah, sudah bisa. Terus ada tulisannya juga not HTTPS yang ini, karena memang belum tervalidasi ya. Karena data yang saya isikan itu hanya data biasa, data belum pasti lah. Makanya sini dia ada tanda strip HTTPS. Coba untuk yang IP-nya HTTPS. Nah, sudah bisa juga. Oke, demikian untuk SSL untuk web server. Cek. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian yang kedua, kita langsung saja masuk ke bagian yang terakhir mengenai IDS. Di dalamnya ada snort, rules untuk SSH, dan juga FTP dan juga ICMP yang sudah di dalam snortnya. Bisa lihat sini snortnya sudah terinstall, dan untuk mencobanya kita langsung jalankan snort VDE.
itu kita akan coba ping dari Windows. Toolnya sudah dilakukan routingan secara statik di sini di antara Windows dan virtual machine VBox Ubuntu menggunakan virtual host only. Kita coba ya. Nah, itu dia masuk. Bisa lihat di sini sudah keluar. Nah, ini IP dari Windows, terus yang 10.1 itu IP dari server. Oke. Kita keluarkan. Dan untuk selanjutnya, nah, untuk melihat modus logernya saya sendiri sudah buat direktorinya menggunakan perintah ini, make dir mkdir.tmp. Kita bisa lihat di sini. Alias itu dia .tmp. Nah, itu dia. Salah. Jadi Christian. Nah, itu dia lognya. Kita coba lihat. Sudah di dalam situ. Selanjutnya untuk mix-nya kita coba dengan Nmap dari Windows. Dari sini kita buka send mapnya, terus kita scan. Nah, ini langsung keluar. Nah, bisa dilihat di sini ini dia untuk send mapnya udah keluar. ICMP juga sudah keluar karena saya sudah mengkonfigurasikan SSH dan juga FTP, jadi makanya ada keluar juga informasinya. Kita keluarkan saja dulu, nanti kita lanjut lagi ke situ. Selanjutnya kita masuk ke SSH sudah saya konfigurasikan. Ini dia konfigurasinya. Toolnya direktori dulu.
dia, kita masuk. Ini dia rulesnya. Kita akan melihat local rulesnya. Ini dia, sudah saya konfigurasikan ICMP alertnya, FTP alertnya, dan juga SSH detectionnya seperti ini. Dan untuk mencobanya, kita juga sudah validasi ya ini ya, karena saya mengerjakan ini sudah selesai semua, tinggal menunjukkan saja serta menjelaskan beberapa detail. Kita coba. Kita jalankan dulu. Setelah snort-nya dijalankan, baru kita ping dari Windows dengan perintah seperti ini. Itu dia keluar sisa detection-nya. Selanjutnya FTP. Nah, kita skip aja, penting sudah menunjukkan. Ini dia keluar. Nah, jadi demikianlah video mengenai tugas tengah semester keamanan jaringan yang saya buat. Ada beberapa bagian, mulai dari bagian paling awal sampai yang ini paling terakhir, IDS Snort. Dan untuk Snort sendiri bisa lihat ini sudah ada FTP detection-nya, alertnya, SSH detection alertnya, dan juga ICMP tadi yang di atas. Oke, demikianlah. Terima kasih.